Untuk kamu yang sedang mengalami kecemasan saat di keramaian, untuk kamu yang sedang mengalami kecemasan saat diperhatikan, dan untuk kamu yang sedang mengalami kecemasan saat tidak diperhatikan. Pernah gak sih ngerasa gak nyaman sama diri sendiri? Atau ngerasa minder sama teman sendiri? Guys, ayo kita kembali mengudara, meningkatkan kepercayaan diri. Hai, balik lagi sama aku Nadia Rafika di podcast Mahkota Mahasiswa Koas Bercerita. Apa kabar semuanya? Gimana hari ini? Apa bahagia? Atau malah hari ini adalah hari yang paling hektik sedunia? Well, take a break sejenak, kita akan berbincang tentang overcoming glossophobia bareng teman-teman aku, ada Hua, Fafa, Rara, dan Astrid. Oke, kita mulai. Jadi sebenarnya glossophobia itu apa sih? Oke, mungkin kita bisa mulai dari kata glossophobia itu dulu ya. Jadi kata glossophobia berasal dari bahasa Yunani, di mana glosso artinya lidah dan phobia artinya ketakutan. Jadi glossophobia itu adalah ketakutan saat berbicara. Untuk lebih jelasnya, yuk kita kenali ciri-cirinya yuk. Sebenarnya ini ciri-ciri yang sangat umum dan mungkin kalian bahkan pernah mengalami atau bisa menahannya, tapi juga ada yang cukup parah sehingga bisa mengganggu proses berpikir dan mengolah kata. Apa aja sih ciri-cirinya? Nah, itu ada gemetar, kemudian keringat dingin, perut mual, mulut kering, detak jantung yang cepat, sesak nafas, dan bisa jadi memiliki keinginan untuk pergi menyendiri. Oke, kalau penyebab glossophobia sendiri apa ya? Kalau ditanya tentang penyebab glossophobia, belum pasti sih disebabkan oleh apa. Karena biasanya orang yang mengalami glossophobia itu dia akan takut tampil di depan umum karena mereka itu takut dihakimi, takut ditolak pendapatnya, atau juga takut dipermalukan. Nah, biasanya glossophobia ini ada faktor pemicunya, yaitu pengalaman buruk di depan umum. Misal, si A pernah presentasi depan kelas, tapi presentasinya nggak berjalan lancar, atau dia pernah ditunjuk jadi MC, tapi nggak ada pengalaman sebelumnya atau persiapan apapun, di mana banyak audiens yang nggak tertarik sama dia. Akhirnya pengalaman ini buat si A takut untuk tampil di depan umum lagi. Dia takut dipermalukan dan ditolak sama audiensnya. Itu sih yang bisa jadi pemicu terjadinya glossophobia. Oke, tipsnya apa ya buat mengatasi glossophobia ini? Aku mau ngasih tips how to deal with glossophobia. Yang pertama adalah kenali audiens kalian. Yang kedua, kalian sering-sering latihan karena practice makes perfect. Kalian bisa latihan ngomong sama kaca, kalian bisa latihan record diri kalian sendiri, kalian bisa latihan dengan presentasi ke kelompok-kelompok yang lebih kecil. Terus kemudian kalian juga harus mendalami topik yang mau kalian bicarain karena knowing what you're talking about. Ini ada quotes nih dari Benjamin Franklin. By failing to prepare, you're preparing to fail. Jadi kalau kalian nggak melakukan persiapan, sama aja kayak kalian itu sedang mempersiapkan kegagalan. Terus yang terakhir, kalian harus percaya kemampuan diri kalian sendiri. Jangan takut salah, karena everyone makes mistakes. Just relax, kalian enjoy aja, take a deep breath, everything's gonna be alright. Jadi jangan takut salah. Udah, itu aja dari aku. Oke, keuntungannya apa sih kalau kita jadi orang yang lebih percaya diri? Manfaat apa sih yang kira-kira kita bisa dapetin kalau kita percaya diri? Menurutku, manfaatnya ada 4 L. Apa itu? L yang pertama, lebih produktif. Tentunya nih, kalau kita pede sama diri kita sendiri, kita bakal lebih fokus jadi best version of ourselves. Karena gak sibuk bandingin sama orang lain. L yang kedua, lebih sehat. Karena kalau kita percaya diri, akan lebih cenderung berpikiran positif. Tidak ada yang bisa menghancurkan besi kecuali karatnya sendiri. Begitupun, tidak ada yang dapat menghancurkan diri kita selain mindset kita sendiri. L yang ketiga, lebih bahagia. Dengan kita pede nih, pasti lebih menikmati hidup. Soalnya, gak perlu mikirin apa yang orang lain pikirin. Dan L yang terakhir, lebih merasa bebas. Karena dengan kita percaya diri, sudah sangat meringankan diri kita sendiri akan pikiran-pikiran yang ya sebenarnya gak perlu. So, intinya pede aja dan ingat quotes yang dikatakan sama Dr. Maya Angelou. If you are always trying to be normal, you will never know how amazing it can be. Oke, thank you for your time. Ingat, ketakutan itu datang bukan dari ketidakmampuan. Katakan pada dirimu bahwa kamu bisa. Salam pamit, harta, tahta, mahkota.